Setuju kan aja lah beda, biar cepat jembatan tuh jadi. Banyak deportasi. Tanjung Blungkur tuh dekat sebelum Situlang Laut atau setelah Situlang Laut beda? Tanjung Blungkur tuh dia masih daerah Pengerang, Johor, Mbak Yu. Rumah sakit Gleneagles Girls? Johor lah kan kau yang cakap kemarin. Oh iya, lupa aku beda. Kalau air keruh tuh Melaka. Nah betul. Kalau Woodland? Woodland tuh Singapura. Engkau pernah tak pergi lalui Tambak Johor dari Singapura ke Malaysia? Aku selalunya lewat Tuas lah beda. Naik tren ke, kereta ke, atau motor? Aku naik sampan kolek. Sampan kolek tu dah zaman berapa lah engkau ni. Jadi kalau kau nak tahu ni Mbak Yu, Tambak Johor yang dekat Woodland tu, dia dah usia 100 tahun genap di tahun ni. Berarti pas aku belum lahir dia udah dibangun tuh beda? Jauh sebelum kau lahir Mbak Yu. Umur dia dah 100 tahun Mbak Yu. Jadi dimulanya tu di tahun 1919. Di tahun 1919 sampai ke 20 itu tuh baru perencanaan. Habis tu setelah dibangun, diresmikannya di 1924. Sekarang kan 2024. Jadi dah 100 tahun genap umur dia. Sebenarnya Tambak Johor ni kalau misalnya orang Indonesia cakap, itu tuh bendungan atau kolam. Tapi orang sana cakap boleh cakap tuh causeway. Causeway? Jadi sebenarnya Tambak Johor ni dulu sebelum dibangun dia tak dapat persetujuan dengan orang British. Sebab kan Temasek atau Singapura ni dah dijajah British waktu masa tu. Jadi almarhum Sultan Sir Ibrahim tu dia bernegosiasi lah dengan orang-orang British dekat Singapura. Sampailah jadi dia nak buat Tambak Johor ni. Di zaman itu sebelum ada Tambak Johor ni kan orang selalu berlalu lalang melalui feri. Terus ada sampan kolek, macam-macam Mbak Yu bilang tadi lah. Itu tuh untuk jalur perdagangan Mbak Yu. Jadi Selat Tebrau atau Selat Johor ni dia dari zaman dulu tuh banyak aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Jadi orang-orang berlalu lalang dari Singapura ke Malaysia itu melalui lautan yang ada kat situ. Lewat feri, sampan, tongkang macam gitulah. Guna Tambak Johor dibangun ni sebenarnya untuk memudahkan atau menggabungkan dua negara ni biar ada hubungan baik macam itu. Cuman kan awalnya kan tidak disetujui. Sampai akhirnya disetujui. Tapi setelah disetujui pun tak langsung dibangun. Sebab kan udah ramai nih aktivitas dekat situ kan. Orang berlalu lalang untuk bawa dagangan segala macam, untuk ada aktivitas perdagangan lah macam gitu. Jadi Sultan Sir Ibrahim ni dia cakap kalau dia akan bangun satu tambak lagi untuk jadi gerbang air. Jadi orang-orang yang selalu olang-alik melalui feri, sampan dan tongkang ni dia punya satu jalur sendiri. Habis tu dia barulah bangun tambak ini. Tapi sebelum ada Tambak Johor ni, jauh sebelum itu laluan kereta api dah ada. Sebelumnya dibikin tambak itu untuk apa pula? Kalau dah ada jalur kereta api? Tapi jalur kereta api ni dia dekat Tuas itu Mbak Yu. Jadi beda kalau kita berangkat dari Batam mau menuju ke Singapura. Pelabuhannya kan kalau nggak Tanah Merah, Harbourfront kan. Karena yang kau sebut tadi itu kan Tambak Johor, Selat Tebrau. Itu kan dah tak bisa lalu lalang lagi karena udah ada Tambak Johor tuh. Berarti dulu banyak kapal-kapal lewat kan dekat situ kan? Iya betul. Jadi dulu tuh sebelum ada Tambak Johor tuh aktivitas ekonomi dekat situ tuh sangat tinggi Mbak Yu. Banyak kapal-kapal, sampan, tongkang, feri semua. Jadi orang-orang bawa barang dagangan tuh melalui kapal-kapal tuh. Jadi terhubung ke Johor atau ke Singapura bagian utara. Kalau yang kau bilang tadi pelabuhan Harbourfront, terus Tanah Merah, itu tuh Singapura bagian selatan. Yang bagian selatan ni memang berhadapan dengan Batam, Bintan, macam gitu. Dekat sebelah situlah yang dinamakan Selat Singapura. Kalau yang dekat Woodland tuh itu Selat Tebrau atau Selat Johor. Tuas checkpoint yang kau sebutkan tadi tuh itu kan bagian utara. Kenapa kau sebut Singapura Barat? Sebenarnya tuh dia memang bagian utara Mbak Yu. Tapi checkpoint dia tuh udah di bagian barat Singapura. Berarti dia udah masuk pintu kedua Johor Singapura kan? Iya betul. Jadi kan Singapura sama Johor ni kan dah terhubung melalui si Tambak Johor tu sama si Tuas checkpoint tadi. Tapi kalau misalnya Tuas checkpoint itu kapal-kapal, feri-feri itu masih boleh lewat. Kalau dekat Tambak Johor ni hanya kendaraan aja, kendaraan darat. Terus kapan jembatan Singapura Batam nih jadi beda? Sama jembatan Batam Bintan tuh jadi juga beda? Itu aku tak tahu, tapi yang aku tahu kemarin Menteri Besar Johor dengan Kepala BP Batam tu dah berunding. Dia nak buat pelabuhan Roro dari Batam, Indonesia ke Tanjung Blungkur, Johor, Malaysia. Nah kalau gitu makin banyak deportasi beda, aku setuju. Kau nak masuk deportasi lagi Mbak Yu? Setuju kan aja lah beda, biar cepat jembatan tuh jadi. Banyak deportasi. Tanjung Blungkur tuh dekat sebelum Situlang Laut atau setelah Situlang Laut beda? Tanjung Blungkur tuh dia masih daerah Pengerang, Johor Mbak Yu. Dia belum masuk ke Johor Baru. Tapi setahu aku dekat situ tuh udah ada pelabuhan feri kapal Loro. Makanya nak dibuat untuk melintasi ke Batam. Yang dekat pelabuhan Tanjung Blungkur tuh dia dekat dengan Kampung Niur, Istana Hinggap, Tanjung Surat. Intinya dekat Selat Tebrau tuh memang banyak kampung-kampung yang dekat Johor. Kalau Jeti Kongkong tuh kat mana beda? Itu dekat Johor juga Mbak Yu. Sarang Buaya Pasir Gudang? Johor juga. Tanjung Putri Golf Resort? Johor juga. Bandar Seri Alam? Johor. Bandar Baru Permas Jaya?
Johor Mbak Yu. Rumah sakit Gleneagles? Johor lah kan kau yang cakap kemarin. Oh iya, lupa aku beda. Kalau air keruh tuh Melaka. Nah, betul. Kalau Woodland? Woodland tuh Singapura. Itulah dekat Woodland itu si Tambak Johor tuh. Kalau Tanjung Pagar beda? Itu dekat Singapura. Itulah dekat dengan Harbourfront tuh, pelabuhan yang kita pergi kemarin tuh. Kalau Jurong East tuh pula beda? Singapura juga. Nak tanya sekali, Bugis Street kat mana? Singapura. Masjid Sultan kat mana? Singapura. Kalau Gelang beda? Gelang Serai pun Singapura Mbak Yu. Di tahun 2024 ini yang melalui jalur Tambak tuh, Tambak Johor tuh mencapai 350,000 kendaraan setiap harinya. Ramai beda. Memang betul-betul aktivitas yang paling sibuk dekat dunia. Terus kan di tahun 1924 tuh kan diresmikan dengan gubernur negeri-negeri selat. Kita bisa bilang komisaris British lah macam gitu. Berarti di masa itu belum ada imigrasi beda? Ini zaman penjajahan Mbak Yu yang aku cerita nih. Jadi masih menyatu sebenarnya dia orang nih, masih bagian dari Malaysia. Si Temasik nih. British sudah masuk dulu dekat Temasik. Terus pas saat diresmikan itu raja-raja Melayu pun hadir Mbak Yu. Oh, sebagai inilah, sebagai orang yang menyuplai atau menyetujui lah Betul. Dah terus tuh seiring berjalannya waktu, kan setelah diresmikan 1924 berjalanlah terus semakin ke sini pun semakin diperbaiki segala macam gitu kan. Di tahun 1941 terjadi Perang Dunia Kedua. Jepang masuk ke Malaysia. Jadi dalam beberapa bulan tuh aja si Jepang nih dah menjajah seluruh negeri yang dekat Malaysia. Dulu namanya Semenanjung. Jadi ini Temasik nih kan dijajah dengan British. British dia udah kalang kabut. Macam mana nih? Jangan sampai Jepang tuh masuk ke Temasik. Terus dia buatlah benteng dekat Johor, dekat Kota Baru. Dibuat dia benteng hitam dekat situ. Jadi kayak benteng utama macam gitulah. untuk pertahanan lah ya. Betul. Jadi itu benteng terakhir mereka. Jadi tu kan British dia kan kalang kabut nih kan. Dia tak mau Jepang ni masuk ke Singapura supaya dia tak jajah Singapura. Karena kan ini bagian jajahan dia kan. Jadi diledakkan dia lah nih di Tambak Johor ni. Cuman tak sampai semua, sebahagian aja supaya terputus aja lah. Jadi Jepang tak boleh masuk. Cuman Jepang ni lebih pintar lagi, cerdik lagi dia. Tentulah beda. Jepang kan punya Doraemon beda. Dia punya pintu kemana saja. Tapi kan Doraemon belum wujud lagi waktu itu. Nah, abis itu kan Jepang ni kan lebih cerdik lagi dari si British nih kan. Dia cuma bangun jembatan tuh dalam berapa minggu aja. Abis tu Jepang masuk ke Singapura, ya udah dijajah lah, diserang dia. Jadi British kalah. Terus selepas Perang Dunia Kedua nih, barulah si Tambak Johor nih perlahan-lahan diperbaiki sampai akhirnya ada imigrasi pertama dekat situ. Jadi orang ni langsung berpecah antara Malaysia dan Singapura. Tapi pada saat itu Singapura belum merdeka. Tapi Malaysia pun belum merdeka sebab kan Malaysia ni di tahun 1957 merdekanya. Nah, di tahun 1965 itulah pertama kali perpisahan antara Singapura dan Malaysia. Jadi di tahun 1965 kan Singapura dah buat negara sendiri. Di situlah dibangun imigrasi antara Singapura dan Malaysia. Itu pertama kalinya imigrasi antara Singapura dan Malaysia. Dan saat ini di tahun 2024 Tambak Johor tu ada lagi satu. Kat mana pula lagi tuh? Masih di daerah Woodland sana. Tapi lebih besar lagi daripada Tambak Johor pertama nih, yang si Causeway ni. Yang kau lalu dekat Tuas tu, itu dekat ujung Singapura, baratnya Singapura. Terus gagasan Tambak Johor ni sebenarnya dari Sultan yang aku sebut tadi, Sultan Sir Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Jadi kalau tak ada dia sebagai sosok pencetus, ni, iya betul, Tambak Johor tu tak jadi. Jadi masih keturunannya Tengku Mahkota Johor itulah beda? Betul. Jadi di tahun 2024 ini kan ada perayaan peresmian 100 tahunnya kan. Itu Tengku Mahkota Johor tu datang sama Menteri Besar Johor. Mereka ikut merayakan, turut merayakan. Sebagai momentum lah Betul. 100 tahun, dah lama juga. Oh iya Mbak Yu. Jadi waktu pas aku cakap tadi Jepang tu dalam 1 minggu aja dah membangun lagi, membangun kembali lagi. Itu tuh nama jembatan dia Bailey Bridge. Bailey Bridge. Ya, jadi waktu itu dia buat jembatan kecil lah untuk menyambung antara si tambak yang udah hancur nih. Jadi nama jembatan tuh Bailey Bridge. Tapi tetap jadi tempat perdagangan, lalu lintas perdagangan. Bukan, waktu itu kan dia orang lagi menjajah. Jepang nih lagi menjajah Malaysia, nak masuk ke Singapura. Terus dari British nih kan dihancurkan biar si Jepang nih tak masuk ke Singapura karena ini jajahan dia. Ngapa pula kau mau ambil alih macam itu. Dihancurkanlah sama si British nih, si Tambak Johor nih setengah. Tapi karena Jepang nih lebih cerdik lagi, teknologi dia lebih bagus, segala macam, dibangunlah Bailey Bridge itu sama dia dalam 1 minggu. Habis Jepang masuk langsung dijajah si Singapura nih.